Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve saudara-saudariku seiman, Dominus Nobiscum. Jumpa lagi bersama kami di Apkat Apologetika Singkat, tentunya bersama dengan kami Komsos Christi Regis. Maju. Saudara-saudariku seiman dimanapun berada, salah satu topik atau tema yang masih tetap relevan, tetap aktual dan tak pernah habis dibahas, bahkan dipersoalkan dari posisi iman kita, iman Katolik, ialah tentang apa yang kita sebut sebagai kitab-kitab Deuterokanonika di dalam Alkitab atau kitab suci. Sebagaimana salah satu contoh paling real, paling konkret dan paling dekat ialah bunyi dari salah satu komentar di dalam video Apkat episode pertama yang berjudul 4 ayat kitab suci yang membuktikan kebenaran Katolik. Kurang lebih isi dari komentar tersebut ialah sebagai berikut. Mengapa nyaris tidak pernah ada khotbah-khotbah yang diambil dari kitab-kitab tambahan Katolik dalam tanda kurung Deuterokanonika? Nah, saudara-saudariku seiman, dari isi komentar tersebut ada dua hal pemahaman yang bisa kita umat Katolik lihat dari komentar tadi. Yakni pertama, adanya pemahaman bahwa kitab-kitab Deuterokanonika tidak pernah dijadikan bahan khotbah, homili, atau bahkan pengajaran akan iman Kristen yang sejati. Dan kedua, juga anggapan bahwa kitab-kitab yang kita sebut sebagai Deuterokanonika itu hanyalah kitab-kitab tambahan belaka. Meskipun telah hadir banyak penjelasan dari para hierarki atau dari para imam kita dan juga para ahli tafsir atau para ekseget dan mereka yang telah belajar khusus mengenai kitab suci atau perihal penafsiran mengenai status dan seluk-beluk dari kitab-kitab Deuterokanonika ini, meskipun telah banyak penjelasan tentang itu, namun saudara-saudariku yang terkasih, tetap saja masih sering bermunculan narasi-narasi yang sifatnya antipatif terhadap kitab-kitab kita ini. Pandangan dasar yang umumnya masih sering eksis dan bermunculan untuk menentang kitab-kitab yang kita sebut sebagai Deuterokanonika itu adalah bahwa kitab-kitab tersebut atau kitab-kitab kita ini sama sekali lagi yang menjadi dasar dari penolakan itu ialah kitab-kitab ini sama sekali bukanlah merupakan kitab-kitab yang kanonik, asli dan sejati yang perlu untuk pengembangan iman kekristenan. Atau menurut mereka, khususnya mereka yang menolaknya, kitab-kitab Deuterokanonika ini lebih tepat disebut sebagai apokrifa saja. Lantas, bagaimanakah pembelaan iman Katolik atas status dari kitab Deuterokanonika ini? Maka saudara-saudariku yang terkasih, izinkan kami untuk turut memberikan apologetika Katolik terkait hal tersebut. Check it out. Nah, saudara-saudariku seiman yang dikasihi Tuhan, amat perlu diberitahukan kepada semua pihak, khususnya mereka yang menolak keabsahan dari kitab-kitab Deuterokanonika ini, bahwa istilah Deuterokanonika itu sendiri baru eksis di abad ke-16 atau baru muncul di abad itu. Yang kemungkinan besar istilah tersebut hadir sebagai istilah untuk meragukan kanon kitab suci yang telah ditetapkan oleh kita Gereja Katolik selama sekitar 1500 tahun berlangsung. Istilah dari Deuterokanonika itu sendiri secara harafiahnya berarti kanon yang kedua. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Sixtus dari Siena pada tahun 1566. Dalam bukunya yang berjudul A Catholic Commentary on Holy Scripture, Pater Dom Bernard Ossert, seorang imam biarawan dari Ordo Benediktin sekaligus pakar Alkitab, menulis bahwa Sixtus menggunakan istilah protokanonika terhadap kitab-kitab Perjanjian Lama atau PL yang selalu diterima sebagai kitab-kitab yang diinspirasikan oleh Roh Kudus.
dan Deuterokanonika pada kitab-kitab PL yang diterima oleh Gereja Universal sebagai kitab-kitab yang diinspirasikan oleh Roh Kudus setelah kanon tersebut sempat diragukan di sejumlah tempat, dan karena itu di suatu waktu tertentu menempati tempat kedua dalam kanon kitab suci. Namun, saudara-saudariku yang terkasih, meskipun demikian, sesuai fakta historisnya, sebagaimana juga telah kita tegaskan pada video yang pertama, bahwa kanon kitab suci yang di dalamnya terdapat 46 kitab-kitab Perjanjian Lama, yang juga di dalamnya itu tercantum kitab-kitab Deuterokanonika, itu ditentukan pertama kalinya oleh Paus Damasus pertama di dalam sinode di Roma pada tahun 382 dan kemudian ditetapkan kembali pada Konsili Hippo tahun 393 dan di Konsili Kartago pada tahun 397. Kitab-kitab yang termasuk Deuterokanonika itu antara lain: pertama, kitab Tobit; kedua, kitab Yudit; ketiga, kitab Kebijaksanaan; keempat, kitab Sirat; kelima, kitab Baruk termasuk surat Yeremia; dan keenam, 1 Makabe; ketujuh, kitab 2 Makabe. Dalam edisi kitab suci bahasa Indonesia ada bagian yang sesungguhnya termasuk kitab Ester. Itulah yang disebut sebagai kitab tambahan kitab Ester, dan yang seharusnya termasuk di dalam kitab Daniel disebut sebagai tambahan kitab Daniel. Sehingga jika kanon kitab suci sejak abad keempat telah berisikan kitab-kitab Deuterokanonika sebagai bagian yang wajar dari kitab Perjanjian Lama itu sendiri, maka secara akal budi yang sehat kita bisa simpulkan, saudara-saudariku seiman, kalau isi kitab-kitab Deuterokanonika tidaklah mungkin bertentangan dengan isi seluruh kitab suci atau Alkitab. Untuk itu, tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa kitab-kitab Deuterokanonika adalah buruk ataupun kitab-kitab yang perlu disingkirkan. Itu sangat tidak masuk akal. Maka di sini kami mau mengajak saudara-saudariku seiman, khususnya para awam Katolik, untuk menyadari sekaligus mengetahui alasan-alasan dasar dan paling fundamental dari penolakan terhadap kitab-kitab yang kita sudah akui ini, yakni kitab Deuterokanonika, yang mana tuduhan-tuduhan tersebut datang dari luar. Dalam hemat kami, sekiranya terdapat 5 macam alasan penolakan terhadap Deuterokanonika. Pertama, adanya keyakinan bahwa kitab-kitab dalam Deuterokanonika ini adalah kitab-kitab apokrifa. Apa itu apokrifa? Menurut Bapak Gereja Pilar Kekristenan Barat kita, yakni Santo Agustinus, istilah apokrif atau apokrifa berarti sesuatu yang memiliki konotasi tentang tidak jelasnya asal-usulnya. Dalam konteks ini, yakni suatu buku atau kitab yang tidak diketahui pengarangnya atau buku yang keasliannya dipertanyakan. Namun, secara umum, perkataan atau istilah apokrif ini sungguh diartikan sebagai sesuatu yang tersembunyi, salah, buruk, atau sesat. Pokoknya kata yang memiliki konotasinya yang negatif atau tidak baik. Sehingga karena berkonotasi demikian, Santo Agustinus memberikan arahan agar sebaiknya gereja tidak menggunakan kata apokrif ini untuk merujuk kepada kitab-kitab Deuterokanonika karena artinya yang demikian tadi. Mengapa? Ialah karena isi dari kitab-kitab Deuterokanonika tidak ada yang bertentangan dengan isi Alkitab yang lain, sebagaimana yang kita telah tegaskan pada penjelasan sebelumnya. Sehingga sesungguhnya tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa kitab-kitab Deuterokanonika tersebut adalah buruk, bahkan sesat. Malah
kitab-kitab dari Deuterokanonika ini memperjelas apa yang disampaikan dalam kitab-kitab perjanjian lama yang lainnya. Misalnya, saudara-saudaraku seiman perlu mengetahui hal ini. Misalnya, contohnya saja, di tambahan kitab Ester di dalam kitab Deuterokanonika ada uraian tentang mimpi Mordekai, surat penetapan Haman, dan doa Mordekai, dan juga doa Ester itu sendiri, yang jika dibaca dalam kesatuan dengan kitab Ester di dalam bagian kitab perjanjian lama terdahulu, dapat menjelaskan isi kitab Ester secara lebih lengkap dan membuat ceritanya menjadi make sense atau masuk akal. Misalnya juga di kitab terdahulu hanya disebut ada surat Haman, tetapi isi persisnya dari surat itu tidak dijabarkan secara rinci. Sedangkan di dalam kitab Deuterokanonika, tepatnya di dalam kitab tambahan Ester, isi surat itu malah dijabarkan. Di sini jelasnya bahwa tambahan Ester itu yang terdapat di dalam kitab Deuterokanonika sebenarnya bukan tambahan, melainkan menjadi satu kesatuan dengan kitab Ester itu sendiri. Bahkan saudara-saudariku yang terkasih, Santo Agustinus sendiri pun telah menyadari bahwa sudah sejak awal kitab-kitab yang disebut sebagai Deuterokanonika ini termasuk di dalam yang namanya Septuaginta, yaitu kitab suci perjanjian lama yang ditulis di dalam bahasa Yunani, yang adalah kitab suci yang dipegang oleh siapa? Kristus dan para rasulnya semasa atau sewaktu hidup mereka. Adalah suatu fakta bahwa 2/3 kutipan di dalam kitab suci perjanjian baru itu diambil dari Septuaginta, dan malah bukan diambil dari kitab perjanjian lama berbahasa Ibrani. Misalnya surat Rasul Yakobus yang disebut oleh Bapa pendiri reformasi yakni Luther sebagai The Epistle of Straw atau surat jerami, dan juga kitab Wahyu dan surat Ibrani yang secara implisit mengutip dari kitab 2 Makabe 7, yakni kitab apa? Kitab Ibrani bab 11 ayat 35 yang secara implisit dan jelas mengutip kitab 2 Makabe ayat 7. Maka kitab-kitab dalam Deuterokanonika bukanlah apokrifa, melainkan justru kitabnya Kristus dan para rasul, serta merupakan kitab-kitab yang menjadi sumber-sumber iman bagi para penulis kitab perjanjian baru itu sendiri. Kedua, adanya sikap yang berpegang teguh pada keputusan Konsili Yamnia atau Konsili Jafne sebagai alasan untuk menolak kitab-kitab Deuterokanonika. Apa itu Konsili Yamnia atau Konsili Jafne? Nah, saudara-saudaraku seiman, khususnya sesama kaum awam, Konsili Yamnia itu ialah musyawarah dari para ahli kitab Yahudi atau para rabi Yahudi untuk meninjau ulang kanon kitab suci yang mereka pakai, yakni kitab-kitab perjanjian lama, dengan tujuan untuk menolak keberadaan Injil kekristenan yang tidak mereka pandang sebagai tulisan yang diinspirasikan oleh Allah itu sendiri atau oleh Yahweh. Itu artinya sebagai bentuk penolakan atau respon keyahudian terhadap Kristus yang kita imani sebagai Sang Mesias, yakni Yesus dari Nazaret. Perlu kita ketahui, setelah kehancuran Yerusalem di tahun 70, yaitu tepatnya tahun 90-an, Konsili Yahudi ini akhirnya memutuskan untuk juga tidak memasukkan kitab-kitab Deuterokanonika di dalam kitab agama Yahudi mereka yang telah tercantum secara tetap sebelumnya. Hal mana dikarenakan adanya nubuat yang begitu jelas dan pasti tentang Mesias yang tercantum di dalam kitab-kitab Deuterokanonika itu, dan nubuat tersebut sungguh digenapi oleh Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yaitu secara nyata
tepatnya pada nubuat di dalam kitab kebijaksanaan. Saudara-saudaraku seiman bisa melihatnya di dalam kitab kebijaksanaan bab 2 ayat 12 hingga ke 20. Saudara-saudaraku seiman, memang walaupun sekarang umat Yahudi pada umumnya menerima hasil dari konsilium Nia itu, harus kita juga akui bahwa tidak semua komunitas Yahudi ternyata yang menerima otoritas hasil keputusan dari konsilium Nia tersebut. Umat Yahudi di Ethiopia misalnya memiliki kanon yang persis sama dengan kanon perjanjian lama yang telah ditetapkan oleh gereja Katolik, yang sungguh memasukkan kitab-kitab Deuterokanonika ini ke dalam kanon kitab suci mereka. Demikian pula sebenarnya gereja tidak perlu menerima otoritas dari konsilium Nia, sebab ada beberapa alasan. Alasan pertama ialah konsili agama Yahudi ini yang dilakukan setelah Kristus bangkit tidak mengikat pada kita umat Kristiani atau kepada kita gereja Katolik. Mengapa? Sebab kuasa mengajar telah diberikan kepada para rasul dan para penerusnya dan bukan kepada para rabi, para pemimpin agama Yahudi. Alasan kedua, konsilium Nia yang menolak semua dokumen yang malah menjadi dasar dari sumber iman Kristiani, yaitu Injil dan kitab-kitab perjanjian baru itu, sungguh dikutip oleh kitab-kitab perjanjian baru. Itu yang perlu kita ingat dan kita tanamkan di dalam benak dan pikiran kita. Alasan selanjutnya, ketiga, ialah ironisnya ada sejumlah kelompok umat yang mengaku Kristen tetapi mengacu kepada keputusan dari konsili Yahudi tadi, konsilium Nia, yang telah jelas tidak mengakui Injil dan Kristus. Maka saudara-saudaraku seiman, sampai di sini telah kita lihat dan uraikan tentang dua macam alasan yang menjadi penolakan dasar dan awal terhadap kitab-kitab Deuterokanonika, yang mana dua macam alasan ini sungguh tidaklah memiliki landasan kebenaran yang kokoh, yang justru dapat diatasi oleh kebenaran sejarah dari kekatolikan itu sendiri. Lantas, bagaimana dengan tiga macam alasan selanjutnya yang sungguh memberikan penolakan terhadap kitab-kitab Deuterokanonika hingga sampai saat ini? Khusus untuk tiga macam alasan penolakan selanjutnya, selain dua macam alasan tadi terhadap kitab Deuterokanonika, akan kita bahas secara lengkap dan detail pada video kami selanjutnya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, sekian dulu untuk video kita kali ini. Salam Abkat, mari kita bela iman kekatolikan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.